Tapi kita Menarik lihat sih. apakah mereka team nggak is mau banning. digedor sama lapu-lapu dari Koko. Koko Karena bermain dari tadi lapu-lapu. Mainnya sih bener-bener apa ya, galak banget sih kalau menurut aku sih. Tadi kalau boleh aku bilang. Karena Berarti tadi kalau gini kita aja lihat ya? Graves Fighter-nya nyebelin banget gitu loh. Berarti gini ya, galak aja, enggak galak banget gitu. Pale. Apa? Tapi Sanse juga Pale. dibuang kali ini. Kayaknya mereka nggak consider bener-bener Fanny bakal diambil sama tim Indonesia ya, berarti kalau kayak gini ceritanya. Lihat Akai Duiwoy ini- udah mulai tertawa nih. Duiwoy tertawa, tandanya itu dari Ken yang akan bermain dengan satu buah Ruby di samping. Kalau misalnya Akai udah Wow. diamankan, Your team yes, is betul picking. sekali. Akai sudah diamankan, akan dijepit. Akai XP Ada nggak mungkin ya? Fanny. Apa? Akai XP nggak Mungkin. Tapi kayaknya possibility-nya lebih enak ke arah seorang Your team ini is deh, picking. ke arah seorang Ruby. Dan apakah Fanny? The moment of truth. Fanny terbuka yang sangat bebas dengan banyak teman yang bisa bersupport dan juga counter dari tim musuh. Akankah Duiwoy mengamankan Fanny untuk di game kedua kali ini melawan tim Filipina? Tapi risky banget sih menurut aku sih, soalnya ada Kufra, ada Chow, ada seorang Moskov. Aku ngerasa di sini Fanny bakal agak sedikit kelimpungan. Cuma aku nggak tahu apakah benar-benar di sini dari seorang Duiwoy benar-benar bakal pede banget menggunakan Fanny-nya di dalam Land of Dawn. Tapi udah mulai ketawa-tawa nih kayak teman-teman dari Indonesia. Dan Roger ternyata yang diambil kali ini lebih safe sih menurut aku. Karena teman-teman dari sisi tim Filipina tuh kalau misalnya sampai ada Fanny itu satu kali Way of Dragon, kesakitan nangis-nangis tuh Ji. Oh, itu dia. Kita lihat para pemain dari tim Indonesia, mereka sudah siap. Ternyata tidak adanya Fanny. Dan apakah mereka masih mampu untuk mendapatkan kemenangan kali ini? Dan tim Filipina, apakah boleh lihat apakah boleh mampu dia mendapatkan game yang kedua? Karena di ronde yang ketiga, tim Filipina versus tim Indonesia. Iya, kita bakal melihat di game kedua dari Best of 3 Series ini, akankah mereka berhasil mendapatkan poin keduanya atau justru bakal ada satu sama. Persembahan dari teman-teman Indonesia kali ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian semuanya di dalam Land of Dawn dengan melakukan hashtag IndoPride kali ini untuk tim Indonesia. Dan langsung saja kita berangkat, kali ini masih ditemenin sama Vela dan juga Ranger Emas di dalam Land of Dawn tentu saja. Dan kalau kita lihat kali ini ya, dari seorang Chow yang nantinya di sini kan Chow-nya pakai High and Dry ya. Dia pakai High and Dry, dan kalau misalnya tadi satu kali pergerakan dari seorang Clean dan juga dari seorang Roger salah, ini bisa Sakratul Maut ya kalau kita bisa bilang ya Ji ya. Betul, Sakratul Maut. Tapi kali ini melihat permainan dari tim Filipina yang agak sedikit kendor, ini agak sedikit unik ya. Dan bahkan dari Duiwoy, mereka mendapatkan kesempatan cukup besar untuk satu buah Little Wonder yang harusnya gameplay yang sangat-sangat cepat ini diamankan oleh seorang Link. So far so good, Cipel lagi ya. Betul banget. Dan kalau kita lihat kali ini si Duiwoy, patternnya dia udah bagus banget ya. Langsung dari orange ke ambil ke purple. Dan kali ini dari sisinya tim Indonesia harusnya menurut aku lebih galak ke arah seorang Link. Tapi ternyata Terdi Gaming itu di satu kali tembakan maut dari seorang Clean hilang sudah dari Land of Dawn ya. Waduh, Dan di sini dari seorang Beacon yang lebih ngambil ke arah Romer dibandingkan dengan seorang Kelvin Gaming yang kembali menjadi XP laner kali ini. Yes, berotasi sedikit sulit untuk bangkit dari tidurnya mungkin dari Indonesia. Kali ini bakal coba kehilangan satu poin lagi, tapi ternyata hampir saja almost tidak cukup. Mulai menikmatnya kali ini damage yang diberikan dari sekali seruput saja. Sedangkan di bottom lane, tembakan langsung dari seorang Glenn membuat seorang Bobong harus mundur, tidak boleh terlalu nafsu mendapatkan poin tambahan yang masih level 4. Tapi lihat, Tempest of Blade memotong permainan dari satu orang Duiwoy yang hilang langsung habis, terseruput begitu saja. Iya, terseruput begitu saja. Dan kalau kita lihat kali ini dari tim Filipina langsung bergerak ke arah turtle-nya. Mereka ingin bermain dengan sangat-sangat objektif, langsung ke arah sana, mendapatkan keuntungan sedikit kali ini. Sedangkan kalau kita lihat Sumpak juga di sini pertukaran role, Sumpak yang masuk ke dalam jungle, sedangkan di sini banyak pertukaran tapi lihat sebelah sana Bobong Gamer malah jadi point kill untuk seorang Clean. Walaupun Clean kali ini harus
Di shutdown juga sama, seorang 3D Gaming pertukaran 1 untuk 1. Walaupun menurut aku masih agak sedikit tidak begitu menguntungkan untuk teman-teman dari tim Indonesia. Tapi 3D Gaming sendirian. Udah ada Akai, Thousand Founder ke arah depan. Lihat 3D Gaming mau ke arah mana, gak akan bisa kemana-mana. Udah ada Roger dari seorang Dwi Wei yang langsung mencegat pergerakan dari seorang Moonstone. Terperangkap di zona nyaman di arah bottom lane. Lagi-lagi 3D Gaming mungkin tidak sesukses di game yang pertama ketika menggunakan Roger. 3D Gaming kali ini dia harus kehilangan 2 poinnya. Lihat dari Miko Sapan 2 yang ternyata dikeluarkan satu buah Federal Strike. Chemistry satu mantan tim ternyata masih sangat kental dari Yuji dan juga seorang Koko Sampang. Ayrton coba untuk membalikan keadaan Azura Federal Strike, tapi ternyata di sana masih selamat. One last hit. Almost is never enough. Gak bisa ngapa-ngapain, gak ada yang namanya flank shot, gak ada namanya apapun untuk dapetin ke arah seorang Chow, dan Chow pun masih bisa terkabur. Tapi Bobong Gamer menerima damage cukup banyak, Sumpak turun ke arah bawah, kali ini mencoba untuk mendapatkan ke arah teman-teman dari tim Indonesia. Tapi tidak, di sini dari seorang Clint masih bisa clear wave dengan sangat cepat, dan teman-teman dari sisinya tim Filipin belum bisa bermain terlalu agresif. Dwi Wei, rotasi yang dilakukan dia harus bisa snowball, kalau enggak ini bakal bahaya banget karena Roger bukan hero yang bisa snowball banget ke arah late game kalau nggak ada kill. Tapi lihat sebelah sana Kelvin Gima masih bermain, I am good di sebelah sana, tapi masih ada Link kali ini tanpa soft blade dikeluarkan, dan here we go, 1 poin tambahan untuk tim Philippines. Sedangkan kalau kita bisa bilang kali 3D Gaming terjebak panah asmara yang menghasilkan 1 poin kill untuk tim Indonesia. Lihat, disitulah kawan-kawan yang harus kita ingatkan, nafsu membunuhmu. Lihat, dengan 1 buah poin yang dia ingin dapatkan malah kehilangan banyak banget tempo permainan. 1 buah kayak telah mengeluarkan dan menjepit burung. Burung yang terjepit kali ini. Bahkan di depan sisi lain bermain dari tim PH, mereka harus bunuh Dwi Wei. Berhasil mendapatkan shutdown. Brandon Ke luar biasa bermainnya kali ini, Bella. Iya betul banget, dan bahkan Yuji kali ini bakal mencoba untuk mengejar karena seorang Biken, tapi Biken tidak bisa berbuat banyak, berhasil di shutdown. Tapi di sisi lain 3D Gaming juga melakukan rotasi ke arah atas dan berhasil dapetin ke arah seorang Kelvin Gima. 2 pemain dari sisi Indonesia harus hilang, dan kali ini sudah masuk dalam 5 menit pertama. Turtle menjadi target utama lagi dari sisi tim Philippines. Sedangkan kalau kita lihat Way of Dragon bakal dikeluarkan kali di arah tengah, ternyata tidak. Kali tidak bisa untuk mendapatkan ke arah seorang Clint yang bermain dengan sangat baik dengan flickernya. Kali ini kalau kita lihat dari seorang Bobong Gamer juga, kita lihat Clintnya tidak bisa kemana-mana, terjebak panah asmara. Spear yang dikeluarkan sama seorang 3D Gaming benar-benar sakit banget, dan bahkan kali dari seorang Biken mau ke mana, walaupun ada 1 Hurricane Dance yang sangat baik, tapi penguap yang sedikit terlambat dari teman-teman tim Indonesia. Tapi lihat sebelah sana Emo Fender dikeluarkan, Sumpak mau kabur ke arah belakang, dan Sumpak pun masih bisa untuk mundur dengan pergerakan yang sangat baik. Oh my god, lihat tadi timing masuk yang salah dari seorang Sumpak, bahkan dia harus terjepit. Itu untungnya follow damage yang cukup terlambat dari tim Indonesia. Karena kalau itu semua tim Indonesia follow up terhadap seorang Sumpak, itu bakal hilang dan kelar. Karena kalau menurut aku pribadi, dia masuk ke arah yang salah, Civela. Dia masuk di tengah-tengah tembok dan bahkan terjepit, tak bisa bergerak sama sekali. Lihat, di arah top lane-nya dari seorang Moskov harus bertahan hidup dengan 2 orang yang bakal coba untuk melawan dia di arah top lane. Bakal coba di-dive in begitu saja kah? Ternyata Link-nya terlalu peka. Dia langsung udah standby on position di arah top lane just in case untuk ada 1 tim yang akan bisa melakukan ganking terhadap tim Filipina. Iya, dan kalau kita lihat kali ini pergerakan dari seorang Yuji cukup jauh ya. Yuji kali ini harus mundur ke arah belakang, coba untuk kabur lagi, mencoba untuk menyelamatkan diri. Dengan tadi seorang Valentine tadi Hurricane Dance sempat bergerak baik, tapi belum bisa untuk nge-lock teman-teman dari tim Indonesia. Sedangkan Link-nya benar-benar bergerak dengan sangat bebas. Kita memang mengetahui Ruby dan juga Akai merupakan stopper untuk seorang Link, tapi tidak bisa untuk dilihat kali ini. Bahkan Hurricane Dance-nya berhasil nge-lock karena seorang Yuji, dan Yuji berhasil hilang. Tapi lihat Bobong Gamer buka lagi ke arah depan, masih ada satu quick down dikeluarin sama seorang Clint, sakit banget ke arah depan. Dan bahkan 2 pemain dari sisinya tim Filipina harus hilang di tangan teman-teman dari tim Indonesia. Akankah menjadi selanjutnya dari seorang random kali ini Shunpo yang tidak bisa dikeluarkan, masih bisa gocek kanan kiri depan belakang cycling dan selamat.
Oke, lihat Tempo Sobat tadi keluarkan tapi memilih untuk mundur karena tidak kuat untuk menahan damage dari seorang Roger. Tim Indonesia mereka sudah berkumpul solid sekali dan banget di Filipina. Mereka tercuri satu persatu, mereka tershutdown satu persatu dan bahkan Tier di gaming kali ini aku bisa bilang dia terlalu nafsu, terlalu birahi. Melihat ada sedikit kesempatan celah kecil dia langsung amanin tanpa basa-basi padahal dia bisa dengan sabar untuk menunggu terlebih dahulu. Lihat, ada bobong di sana, damage yang terlalu besar telah dikeluarkan oleh seorang Yuji. Masih farming terlebih dahulu. Ultimate-nya tidak ada lagi dari seorang Yuji. Jadi Gaming menuju ke arah pasar. Yang tetap menjadi pilihan dan bahkan dia kabur dengan satu buah burung fairy. Bola versus batu. Tapi kali ini terperangkap dan bahkan Tyrant Red dapat dua. Tyrant Red on point tapi sayang sekali follow damage-nya tidak ada Cipela. Oh my god, Wiwe masih bisa untuk selamat justru terdigamin dalam kondisi yang tidak begitu mengenakan. Satu kali hit lagi dan terdigamin pun berhasil menjadi makanan untuk teman-teman dari tim Indonesia. Tim Indonesia masih bisa untuk menarik nafas dan bahkan mereka ngelit secara gold kalau kita bisa bilang dari menit ke-8 kali ini. Berbeda cukup tipis, berbeda 1000 saja tapi bisa jadi satu momen yang tepat untuk teman-teman dari tim Indonesia. Tapi langsung saja satu pergerakan dari seorang random kali ini sangat sakit karena seorang Akai purple buff kayaknya masih bisa untuk di-secure sama seorang Link tanpa ada kontes selanjutnya dari tim Indonesia. Tapi Terror Rage dibuka karena depan Terror Revenge juga dikeluarkan. Tapi mega kill berarti didapat sama seorang Clean Green nih. Walaupun Yuji kalinya harus di-shutdown. Tapi di sisi lain WFG akan memisahkan Wiwe dengan teman-teman yang lainnya. Sedangkan Supak berhasil dapetin double kill. Pinch points karena tembok. Akankah masih bisa untuk selamat naikkan posisi siapkan. Tapi masih bisa untuk menyelamatkan diri. Tapi Gaming, I am offended-nya Kelvin Gimbang kali ini. Yang justru berhasil mendapatkan car seorang Link. Terdi Gaming, what are you doing? Dia melakukan sedikit kesalahan, loncat ke arah depan tapi dia dari seorang Terdi Gaming terlalu besar, gak bisa dibendung lagi Kelvin. Kelvin membalikkan keadaan, dua poin diamankan dengan cukup baik. Kelvin Kipan kali ini harus coba mundur bahkan di arah bottom lane. Wild Dragon kita lihat one man situation dengan seorang Blue. Why? Koko Sampang berhasil melakukan satu poin kill, solo kill di arah bottom lane. Tapi sayang itu tidak terlalu lama. Hertot membalaskan keadaannya untuk tim ID atau Indonesia. Iya, dan kalau kita bisa lihat kali ini pergerakan dari Lord yang sudah siap di dalam lane of down. Akankah teman-teman dari tim Filipina menunggu momen yang tepat? Karena kalau kita lihat kali sebelah sana, dari seorang Canlong, posisinya ke-refill banget dengan 1000 Ponder dan juga Blender yang dikeluarkan. Sedangkan teman-teman yang lainnya dari tim Filipina lebih mengatur wave minion ya, karena kalau kita lihat dari tim Indonesia masih bermain dengan sangat baik dengan mengatur wave minion mengarah ke base dari tim Filipina sendiri. Tapi lihat Sumpah kali ini bakal bertahan dengan 3 hero sekaligus, masih mencoba untuk mundur. Purple buff-nya bakal dikontes lebih lanjut dan kali ini Lycan Poacher udah disiapin sama seorang Roger, tapi purple buff pun akan hilang begitu saja bersamaan dengan nyawa dari seorang Sumpah kali ini. Wow. Satu tembakan duar. Langsung hilang begitu saja, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi lihat ada Yuji di depan sana, coba untuk memberikan perlindungan. Koko tertarik, nggak bisa diselamatkan lagi dari seorang Koko. Koko cuma bisa terdiam, tapi Terdi Gaming dia mencoba untuk mencari celah kecil di arah top lane, mencoba untuk mencari sedikit pundi-pundi turret objektif. Dan satu pada asmaranya hampir saja kena. Red bisa diamankan, memilih untuk mundur dari seorang Yuji. Dan lihat, bakal langsung ada adu gangsing di arah bottom lane. Gangsing versus Gangsing kali ini masih dimenangkan oleh tim Indonesia. Dengan 19 poin kill mereka membalikan keadaan atas tim Filipina. Cipela Jeb. Iya, betul banget kali ini dengan 13-10 di menit ke-11 kali ini di dalam lane of down. Kalau kita lihat kali ini dari sisinya tim Indonesia dengan 5.000 lead lebih tinggi dibandingkan tim Filipina, mereka bakal jauh lebih bersikukuh untuk mendapatkan Kara inhibitor. Tapi tenang, teman-teman dari tim Indonesia kali ini masih bisa untuk mendapatkan kesempatan yang luar biasa besar. Walaupun kalau kita ngomongin high ground, kayaknya dan teman-teman dari tim Filipina bakal coba untuk mainin kesempatan banget. Karena kalau misalnya ada Tyrant Rage dan juga Tyrant Revenge yang on point, itu bisa memberikan punishment yang cukup besar ke arah teman-teman dari sisi tim Indonesia. Oh, tapi Terdi Gaming menerima damage yang sangat besar kali ini di dalam lane of down. Yes, mereka sih harus benar-benar nge-lock. Yang paling penting adalah Parsa
dan juga clean-nya. Kalau misalnya itu dua nggak ada is okay. Dari seorang Wiwe masih bisa ditangani dengan adanya crowd control yang dimiliki. Tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Hertot terlalu sakit, bahkan nggak bisa lagi didapatkan. Amel tarik lekan. Hurricane yang cukup baik, tapi ternyata Bobo harus segera tumbang. Itu juga seorang Hertot, dua serangan yang cukup baik dan langsung hilang begitu saja. Temple Soulblade kali ini nggak cukup baik dan almost wipe out. Tim Indonesia membalikan keadaan dan bakal menuju ke arah pesta DCC Indonesia. Take the game too. Oh my god, Indonesia lagi-lagi kali ini seperti hari kemarin bermain dengan 3 game, bermain dengan game yang cukup panjang dan memberikan impact yang luar biasa besar kali ini dalam Land of Dawn. Mereka memberikan permainan yang sangat-sangat keras banget di game kedua kali ini. Mereka tahu mereka punya winning condition seperti apa gitu loh. Ketika adanya pergerakan dari seorang Aka yang menghentikan pergerakan dari seorang Link, dan Link yang benar-benar gak bisa menginisiasi lebih lanjut karena teman-teman dari sisinya tim Indonesia, itu menjadi poin penting sih. Menurut aku pick terhadap clear itu menguntungkan banget buat teman-teman dari Indonesia. Kalau kita tahu, itu seorang third game dengan Moskov-nya benar-benar struggle sih menurut aku. Walaupun dia sempat mendapatkan point kill, tapi dia tetap di-shutdown berkali-kali sehingga 8 kali ter-shut total untuk seorang Moskov sendiri kali ini dengan Scarlet Phantom, Berserker's Fury, dan lagi progres ke arah Endless Battle kayaknya. Dan bahkan kita bisa lihat di sini Moskov yang nggak bermain sama sekali. Bobong juga di sisi lain, lihat clean-nya dari Marco Chop, bener-bener langsung berhasil mendapatkan MVP, membalikan keadaan. Dan bahkan rotasi yang dilakukan dari seorang Brandon Ken dan juga Kelvin Gaming di mid atau roamer dan juga di arah EXP line ini sangat-sangat efektif ya. Langsung mendapatkan satu buah kemenangan atas tim Filipina. Lihat, nggak berdaya, Link nggak bisa berbuat banyak dengan aja Roger versus Link di late game. Harusnya sih memang dari segi kodrat dimenangkan oleh seorang Roger. Iya, betul banget sih. Ini Linknya juga sebenarnya sempat melakukan status tersendiri gitu loh. Tapi intinya di sini adalah ketika satu thousand pounder dari seorang Ken yang benar-benar bisa ngelok ke arah pemain-pemain penting dari sisi tim Filipina, entah itu dari seorang Yuji, entah itu dari seorang Link, ataupun dari seorang Moskov. Kayaknya mereka kepancing sih sama draftnya Indonesia yang kayak memancing-mancing mau gerak ke arah Fanny, sampai mereka ngambil ke arah Chou, mereka ngambil ke arah Kufra, dan ngambil ke arah seorang Moskov. Padahal kalau mereka ngambil hero-hero lain, kayaknya lebih enak untuk melawan ke arah seorang Roger. Tapi karena bermain dengan sangat-sangat agresif kayak gitu, makanya jadi agak sedikit susah. Tapi ya, 11-26 kali ini untuk seorang Marco Chop yang mendapatkan MVP dengan clean-nya 71% kill participation dan 43% Oji. Ini 43% damage kritikal.